Kesalahan diagnosa dapat menyebabkan kecelakaan dalam terapi. Nah, ini kebetulan beberapa hari yang lalu ada teman saya datang, dia cerita nih, salah satu pasiennya itu pernah diterapi oleh orang lain. Nah, keluhan si pasien ini adalah piriformis syndrome. Nah, piriformis syndrome ini bagi yang belum tahu ya, itu adalah saraf terjepit di bagian pantat bagian dalam gitu ya. Jadi kalau pantat kan berlapis-lapis ya. Luarnya ada gluteus maximus, medius minimus, di dalamnya itu yang dekat tulang, namanya adalah otot piriformis. Nah, sarafnya itu kejepit di situ tuh di bagian piriformis. Makanya kalau kena piriformis syndrome, rasanya itu seperti ada paku, cuman di dalam pantat yang dalam. Jadi kayak seperti ada kayak paku gitu. Biasanya mereka mendeskripsikannya seperti itu. Nah, untuk terapi piriformis syndrome itu sebetulnya itu gampang ya. Kalau secara terapi sebetulnya gampang banget. Caranya tinggal si pasiennya suruh telungkup ya, tengkurap gitu. Lalu bagian pantat tadi kita dorong nih pakai siku. Nah, dorong sampai lama, setelah enak gitu ya, sakitnya sudah berkurang, baru nanti kita goyang-goyang. Nah, udah cuma gitu aja sebetulnya, sesimpel itu. Nah, cuman ternyata si terapisnya tadi yang nangani pasiennya teman saya tadi ternyata nggak tahu. Si pasiennya disuruh terlentang, habis itu kakinya dibuka gitu ya, kalau nggak salah didorong ke bawah sampai bunyi kerak atau gimana, dan akhirnya malah tambah sakit. Yang di pantat tadi piriformisnya nggak sembuh, malah tambah sakit di selangkangan gitu. Akhirnya malah si pasien ini trauma gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya si terapis yang tadi itu tidak mengerti tentang penyakitnya, gitu ya. Dan dia mendiagnosanya salah. Makanya saya bilang salah dalam mendiagnosa bisa menyebabkan kecelakaan dalam terapi. Nah, untuk menghindari seperti ini gimana? Apalagi buat teman-teman yang masih pemula ya di dalam manual terapi. Jadi caranya gini. Kalau teman-teman masih pemula banget, mungkin teman-teman masih kurang ngerti yang namanya anatomi, istilah medis dan lain sebagainya gitu ya. Caranya adalah setiap klien atau pasien yang mau terapi itu harus reservasi 1-2 hari sebelumnya. Kenapa? Supaya bisa konsultasi lewat telepon, lewat WA ya. Setelah itu kita belajar dulu nih. Oh, ternyata keluhannya si A tuh ini. Nama penyakitnya ini gitu ya. Oh, ternyata cara terapinya seperti gini ya. Jadi itu harus dipelajari dulu supaya apa? Pas nanti orangnya datang gitu ya, pas saatnya terapi kita udah tahu nih, oh ternyata penyebabnya ini, posisi anatomi bermasalahnya itu ini, cara terapinya seperti ini gitu, supaya tidak terjadi salah diagnosa. Bayangkan kalau teman-teman tidak tahu masalah piriformis tadi ya, tahu-tahu si pasiennya datang, ya udah Pak datang aja nanti diagnosa di tempat. Pas datang di tempat kita nggak tahu nih apa ya, bingung gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya diagnosa seadanya, kebanyakan salah gitu ya, kebanyakan salah. Lalu kalau diagnosanya salah, sudah pasti terapinya salah. Nah, itulah yang menyebabkan kecelakaan dalam terapi. Karena diagnosanya salah, pasti terapinya salah. Nah, jadi buat teman-teman ingat ya, bahwa kita ini kalau memang masih pemula, kan masih perlu banyak belajar. Jangan sampai si pasien kita, apalagi yang sudah terapis berbayar ya, walaupun pemula, itu nggak boleh menjadikan si pasien atau kliennya sebagai bahan percobaan ya, tapi kita harus belajar dulu sebelum si pasiennya datang. Oh, si pasien A datang dengan keluhan ini, nanti nih ternyata anatominya seperti ini, terapinya seperti ini. Ya udah, kita sudah belajar, sudah mengerti, ya udah Pak silakan datang kita terapi. Nah, alhamdulillah sembuh gitu ya. Kenapa kita harus belajar juga ya pertamanya? Karena supaya untuk memperbesar kemungkinan untuk sembuh. Kalau setelah kita belajar dan terapinya benar dan akhirnya si kliennya belum sembuh, itu sih lain hal ya. Kadang-kadang memang ada satu dan lain hal, si pasiennya cerita A, sampai di tempat kita itu ternyata permasalahannya banyak, bukan cuma A aja, A, B, C, D, E. Jadi beda sama yang kita pelajari sebelumnya. Nah, tapi ingat ya teman-teman, bahwa kesalahan dalam diagnosa bisa menyebabkan kecelakaan dalam terapi. Oke, jadi teman-teman harus banyak belajar dan usahakan belajar dulu tentang keluhan si klien yang nanti akan datang, sehingga nanti kalau si kliennya datang, kita tuh sudah tahu semua apa yang dibutuhkan oleh si klien. Oke,
Semoga ini bisa membantu terus belajar terapi bersama Kironesia.